Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa dari kelas 191D30. Di sini saya akan menjelaskan tentang terkait transisi perangkat teknologi informasi komunikasi dari masa lalu ke masa kini, bukan hanya dari perubahan ukuran melainkan revolusi integrasi fungsional dan demokratisasi akses informasi, kemudian dampak ke sosial dan ekonomi, gaya hidup dan interaksi, ketergantungan dan tantangannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang transisi perangkat teknologi informasi dan komunikasi atau sering disebut TIK. Transisi perangkat TIK dari masa lalu ke masa kini melibatkan revolusi yang lebih dalam daripada sekedar perubahan ukuran fisik. Pada masa lalu, sekitaran 1950-an hingga 1990, perangkat seperti komputer mainframe dan komputer pribadi. Awalnya, misalnya IBM PC bersifat besar, mahal dan terbatas pada penggunaan spesifik, seperti pemrosesan data di laboratorium atau kantor. Revolusi utama terjadi melalui integrasi fungsional, di mana perangkat menjadi multifungsi, misalnya smartphone modern menggabungkan telepon, kamera, GPS, dan akses internet dalam satu unit kecil. Demokratisasi akses informasi juga menjadi kunci dari akses terbatas oleh elit teknis atau institusi. Nah, kini informasi tersedia secara global melalui internet, aplikasi, dan perangkat murah seperti ponsel pintar. Ini didorong oleh kemajuan seperti miniaturasi chip, hukum Moore, konektivitas nirkabel atau Wi-Fi, 5G, dan ekosistem digital seperti cloud computing yang memungkinkan integrasi real time antar perangkat atau IoT. Nah, yang akan kita bahas yang kedua adalah dampak sosial dan ekonominya. Secara sosial, transisi ini telah mempercepat globalisasi dan inklusi. Akses informasi demokrasi memungkinkan pendidikan massal melalui platform online, misalnya MOOCs seperti Coursera, mengurangi kesenjangan pengetahuan. Namun, ini juga menciptakan polarisasi seperti penyebaran misi informasi atau echo chambers di media sosial. Ekonomi terpengaruh melalui transformasi industri dari manufaktur tradisional ke ekonomi digital dengan munculnya gig ekonomi atau Uber, Airbnb, dan e-commerce atau Amazon. Produktivitas meningkat berkat otomasi, tetapi juga menyebabkan pengangguran struktural di sektor konvensional. Pada skala global, negara berkembang mendapat manfaat dari akses teknologi murah, mendorong pertumbuhan ekonomi digital meskipun ada resiko ketimpangan digital seperti digital dividen atau antara daerah urban dan rural. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang dampak pada gaya hidup dan interaksi. Oke. Dampak pada gaya hidup dan interaksi. Yang pertama, gaya hidup. Gaya hidup manusia berubah drastis dari rutinitas terjadwal tanpa koneksi konstan, kini menjadi always on dalam perangkat yang terintegritas kehidupan sehari-hari. Orang dapat bekerja dari rumah, remote work, bekerja dari rumah. Seperti kita bekerja mengedit kan bisa jadi dari rumah gitu. Nah, memesan makanan via aplikasi. Nah, banyak banget kan di luaran sana yang malas untuk mungkin memasak sendiri atau mungkin sedang tidak mood. Nah, di situ mereka akan memesan makanan via online seperti ke Shopee Food, GrabFood atau memantau kesehatan melalui wearable device. Interaksi sosial bergeser dari tatap muka ke digital. Media sosial seperti Instagram atau TikTok memfasilitasi
koneksi global, tetapi mengurangi kedalaman hubungan personal. Hubungan personal ini mendorong fenomena seperti pubbing, mengabaikan orang lain karena ponsel, dan meningkatkan isolasi sosial di kalangan muda, meskipun juga memperkuat komunikasi virtual selama pandemi COVID-19. Yang terakhir adalah ketergantungan dan tantangan. Ketergantungan pada TIK tinggi. Ketergantungan pada TIK ini sangat tinggi. Masyarakat modern bergantung pada perangkat untuk komunikasi, transportasi seperti GPS dan Google Maps, dan layanan penting seperti perbankan digital. Ini menciptakan risiko seperti gangguan layanan, misalnya blackout internet yang dapat lumpuhkan ekonomi atau keamanan. Tantangan utama meliputi privasi data, perangkat integrasi, mengumpulkan informasi pribadi, rentan terhadap pelanggaran seperti kebocoran data, misalnya skandal Cambridge Analytica. Keamanan siber menjadi ancaman dengan peningkatan serangan ransomware dan phishing. Secara sosial, ada masalah kesehatan mental dari overuse, addiction to screen, polusi elektronik, dan dampak di lingkungan dari produksi perangkat e-western. Tantangan regulasi juga muncul, seperti perlunya undang-undang untuk melindungi data atau GDPR di Eropa versus inovasi cepat. Secara keseluruhan, transisi ini menawarkan peluang besar tetapi memerlukan keseimbangan untuk mengatasi resikonya. Nah, kan udah kita bahas nih tentang transisi perangkat TIK dan dampak sosial ekonomi, dampak pada gaya hidup dan interaksinya, terus ketergantungan dan tantangannya. Ketergantungan tinggi itu ada pada komunikasi dan transportasi, perbankan. Kalau tantangan itu ada di privasi data, keamanan siber atau ransomware, kesehatan mental, addiction, polusi e-western, regular VS inovasi. Perlu keseimbangan untuk memanfaatkan maksimalnya. Itu saja penjelasan dari saya tentang terkait transisi perangkat teknologi informasi komunikasi dari masa lalu ke masa kini. Bukan hanya dari perubahan ukuran, melainkan revolusi integrasi fungsional dan demokratisasi akses informasi, kemudian dampak ke sosial dan ekonomi, gaya hidup dan interaksi, lalu ketergantungan dan tantangannya. Sekian dari saya undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.